Kalau pikiran seperti itu ada di benak kita, saat kita berbuat maksiat, saat kita berbuat dosa, yang ada takut, bukan takut ketahuan, bukan takut ketangkep nih, takut Islam yang udah ada bisa kecabut, waliyahzubillah. Ini kalau dia teruskan dosa dan maksiat itu, padahal dia tahu semakin waktu Islamnya semakin lemah, semakin saat Islamnya semakin kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjat, hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan kitab kita An-Nasaih Ad-Diniyah di halaman 18. Bisanadina al-muttasil ila al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala, wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin, radhiyallahu ankum. Ila an qala wa alayhi aidan ay yujanibal ma'asiya wal atham, fa innaha tud'ifu al-islam wa tuhinuhu wa tuzalzilu qawa'idahu wa tu'arriduhu lis-salbi 'inda al-maut, kama waqa'a dhalika wal iyadzu billah li katsirin minal mulabisina laha wal musirrina 'alaiha. Qala wa 'alaihi aidan. Masih lanjutan terkait dengan bagaimana kita meraih wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di awal beliau menjelaskan tentang cara yang pertama atau resep yang pertama supaya seseorang itu wafat dalam keadaan Islam, yaitu senantiasa menjaga Islamnya, pengamalannya, menjaga dan menguatkan iman dan takwanya sampai saat ajal datang dalam keadaan masih berpegang teguh dengan Islam. Ada yang husnul khatimah secara khusus, jadi bukan sekedar wafat dalam keadaan Islam, yang walaupun itu juga masuk kategori wafat dalam keadaan husnul khatimah, tapi lebih daripada itu wafat dalam keadaan sedang berbuat ketaatan kepada Allah. Ada yang wafat lagi salat, lagi sujud, lagi ruku, tiba-tiba jatuh. Ada yang wafat saat sedang membaca Al-Quran, ada yang wafat saat sedang berzikir. Banyak macam jenis-jenis wafat dalam keadaan baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada yang wafat dalam keadaan maksiat, waliyahzubillah, atau bahkan ada yang wafat dalam keadaan masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah poin itu beliau sampaikan, ada apa poin berikutnya? Qala wa alaihi aidan ayyujanibal ma'asiya wal asam. Dan sepatutnya lah bagi dia untuk selalu menjauhi maksiat dan dosa. Ini kalau bahasa dosa, menjauhi, bukan mengerjakan. Kalau sudah jauh, itu potensi untuk mengerjakan semakin hilang. Tapi kalau dekat, ada kemungkinan terjerumus. Sehingga bahasa larangan terhadap dosa itu selalu dikatakan menjauhlah. Fajtanibut taghut, menjauhlah kalian dari taghut. Wajtanibul asa, menjauhlah kalian dari berbagai macam jenis dosa. Nah,
Begitu juga dengan firman Allah, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekat kepada zina. Itu dosa, dideketin aja jangan, apalagi dikerjain. Sedangkan bicara kebaikan selalu konteksnya adalah berlomba-lomba, bersegera. Sari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah meraih ampunan Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah. Jadi kalau urusan kebaikan bahasanya berlomba-lomba, kemudian larilah, kemudian bersegeralah. Ada wasari'u, ada fastabiqul khairat, ada fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah. Kalau urusan maksiat enggak dikatakan jangan ini jangan itu, tapi jauhilah, menjauhlah dari ini, menjauhlah dari itu. Nah, kalau udah jauh, itu potensi untuk jatuh kepada maksiat jadi lebih kecil ya. Walaupun ketentuan Allah bisa berlaku apa saja. Nah, ini yang pertama kata beliau, yujanib al-ma'asi wal asam, yaitu menjauh dari berbagai macam jenis maksiat wal asam, dan jenis-jenis dosa. Al-isim ini secara bahasa juga artinya dosa. Qala fa innaha tud'iful Islam. Ada apa dengan maksiat? Ada apa dengan dosa? Karena sesungguhnya dosa dan maksiat itu tud'iful Islam, melemahkan Islam seseorang. Yang kalau sudah lemah, tadi ada potensi untuk copot keislamannya waliyazubillah, untuk murtad tanpa ia rasakan waliyazubillah. Ini tud'if, artinya melemahkan. Jadi ada dha'afa yudha'ifu, artinya, atau ad'afa yud'ifu, artinya melemahkan. Tapi kalau dha'afa yudha'ifu, artinya melipat gandakan ya. Nah, kan begitu ada tuh apa namanya doa khatumul Quran itu bikulli harfin alfin alfan alfa wa likulli dhifin dhifan dhifan. Jadi setiap satu huruf alfan alfa, sejuta kebaikan. Nah, wa likulli dhifin dhifan dhifa, atau wa likulli dhifin dhifan dhifa. Dan setiap kelipatan itu berlipat-lipat lagi itu. Nah, jadi bukan dha'if lahumul hasanat, wa dha'if lahumul hasanat. Dha'if lahumul hasanat, lemahkanlah pahalanya. Repot gitu. Minta pengen dilipat gandain malah justru dilemahin. Dha'if lahumul hasanat. Ya Allah, lipat gandakanlah pahala kebaikan. Kalau dha'if lahumul hasanat, artinya lemahkan pahalanya. Bahasa Arab kan masalah panjang pendek udah ngacir artinya deh, ya. Nah, dha'afa yudha'ifu melemahkan, dha'afa yudha'ifu artinya melipat gandakan. Nah, ini fi'ilnya juga begitu, tud'ifu. Ya. Kalau melipat gandakan tudha'ifu, ini tud'ifu artinya melemahkan. Maksiat dan dosa itu melemahkan Islam seseorang. Ini yang dalam bahasa hadis ya, bisa menyebabkan iman seseorang berkurang. Al-iman yazid wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Kalau iman berkurang, otomatis Islam melemah. Tud'iful Islam. Wa tuhinuhu, dan juga melemahkannya. Ini bahasa Arab banyak redaksinya bermacam-macam, tapi maknanya berdekatan. Dhaif dengan wahan. Jadi ada dhaif secara fisik, ada wahan secara semangat. Islam jadi nggak semangat, sama-sama lemah. Tapi kalau dhaif atau dhaif itu identik dengan kelemahan secara zahir. Jadi untuk apa aja berat berasa itu. Tapi ini bukan sekedar dhaif dari segi zahir, tapi juga wahan. Yang kadang juga dalam hadis Nabi SAW sebut wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci dengan kematian. Itu karena awalnya berawal dari wahan, lemah iman atau lemah Islam. Akhirnya jadi demen sama dunia, akhirnya jadi takut sama kematian. Nah, hubbud dunya wa karahiyatul maut itu daripada wahan. Secara bahasa sama juga, wahan dengan dha'af artinya lemah. Jadi Islamnya lemah, kemudian Islamnya juga enggak berkutik gitu ya, wahan dan nyerah. Wa tuzalzilu qawaidahu, dan maksiat juga bisa menggoncangkan
pondasi Islamnya. Ya, kalau pondasinya udah goncang, ya, maka bangunannya tinggal nunggu waktu kapan rubuh bangunan Islam itu. Maka kalau pikiran seperti itu ada di benak kita, saat kita berbuat maksiat, saat kita berbuat dosa, yang ada takut, ya. Bukan takut ketahuan, bukan takut ketangkep nih. Takut Islam yang udah ada bisa kecabut waliyazubillah. Nah, ini kalau dia teruskan dosa dan maksiat itu, padahal dia tahu semakin waktu Islamnya semakin lemah, semakin saat Islamnya semakin kendor. Nanti yang seperti ini keadaannya, wa tu'riduhu lis-salbi indal maut, dan wa tu'arriduhu lis-salbi, kalau tu'ridnya berpaling, tu'arrid artinya berpotensi. Jadi maksiat itu berpotensi menyebabkan seseorang lis-salbi indal maut, tercabutnya Islam ketika dia menghadapi sakaratul maut. Jadi tadi ada dilemahkan Islamnya, direndahkan Islamnya, terus dikerjain terus, yang namanya lemah di atas kelemahan atau lemah sesudah kelemahan, akhirnya saat ajal datang betul-betul tercabut keislaman waliyazbillah. Tu'arriduhu lisalbi indal maut. Maksiat ini fi'il, kembali kepada maksiat. Jadi maksiat itu membuat dirinya ada pada ancaman tercabut dari Islam waliyazbillah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lantaran dia mengekalkan dosa, lantaran dia membiarkan dosa, tanpa taubat kepada Allah, tanpa cepat-cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala muta'arridun ala ghairil Islam indal maut kama waqa'a dzalika wal yadzubillah likatsirin minal munabisin laha. Sebagaimana hal yang demikian itu banyak terjadi waliyadzubillah. Waliyadzubillah ini jumlah i'tiradiyah. Jadi kadang dalam mengucapkan satu kalimat, kadang kita enggak tahan untuk menyelesaikannya sebelum memutus di tengah-tengahnya dengan seumpama doa. Itu jumlah i'tiradiyah. Nah, seperti kalau kita misalkan dalam hadis nih, Nabi SAW kalau membaca ayat di dalamnya berisi rahmah, bicara tentang surga, Nabi berhenti itu, kemudian minta kepada Allah apa yang Allah sebut di dalam ayat itu, mungkin rahmahnya, mungkin surganya, mungkin pahalanya. Begitu juga kalau beliau melewati bacaan ayat azab, maka beliau berhenti mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-'afwa wal afiyah. Nas'alullah al-'afwa wal afiyah. Ya, kenapa? Ya karena ayat ini responnya seketika itu. Enggak pakai nungguin ayat itu selesai. Nah, apalagi kaitannya dengan yang diperintahkan oleh Allah walaupun dalam konteks ayat. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Berhenti sebentar. Subhana rabbiyal a'la. Baru kemudian kita lanjutin. Kalau dulu ujungnya itu yang kita sambar, ya. Alaihi wassalam. Yang kagak ada hadisnya kita kerjain, yang ada hadisnya kita enggak kerjain. Sabbihisma rabbikal a'la, berhenti subhana rabbiyal a'la. Kemudian lanjut. Fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim. Ini bukan dibaca lagi khataman doang. Dalam sholat lagi baca Quran juga sunnah dibaca. Nah, bahkan Nabi SAW menegur sahabat kalau seandainya enggak ngerespon ayat yang begitu. Kata Nabi dalam hadis, sesungguhnya ikhwan-ikhwan kalian dari bangsa jin lebih bagus responnya ketika mendengar baca Al-Quran. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziman. Berapa kali disebut dalam surat Ar-Rahman 30, ya. Jadi sahabat dengar, ya dengar aja. Kata Nabi SAW mengkritisi mereka, bangsa jin lebih bagus responnya daripada kalian. Jadi setiap Nabi membaca ayat Quran, ya, di hadapan bangsa jin itu. Ketika Nabi membaca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, wa ma bi ayati rabbina nukadzib ya Rabb. Tidak ada satupun ayatmu yang kami dustakan ya Allah. Kan itu seperti pertanyaan, dan ayat Tuhan kalian yang mana lagi yang kalian dustakan? Ini bukan bertanya, ini menegaskan nanti tidak ada tanda kebesaran Allah yang bisa kalian dustakan. Kali gitu orang bisa ngeles, ya. Ada enggak nikmat Allah yang kalian bisa dustakan? Nikmat di sekitar kita, nikmat dalam tubuh kita, nikmat
di alam jagat raya yang kita huni, nggak ada yang bisa kita dustakan. Nikmat airnya, nikmat udaranya, nikmat pohonnya, nikmat ikannya, nikmat binatang-binatangnya, nggak ada yang bisa didustain. Jadi Allah bukan bertanya nikmat mana yang kalian akan dustakan, tapi Allah memastikan tidak ada tanda kebesaran Allah atau nikmat Allah yang bisa kalian dustakan. Mereka merespon itu, tidak ada ya Rabb satu ayat atau satu nikmatmu yang kami dustakan. Maka walaupun berulang-ulang ayat itu dibaca dalam surah Ar-Rahman, tetap mereka jawab begitu. Nah, sampai ada seorang Arabi, Arab Badawi, ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, fa warabbis sama, fa warabbis sama, demi Tuhan, pencipta langit. Nah, ini kaitannya dengan sumpah Allah, bahwa Allah pasti memberi kalian rezeki. Nah, jadi kalau seandainya orang-orang beriman saja ragu bahwa Allah memberi mereka rezeki, nih Allah bersumpah, Allah atas nama Tuhan yang menciptakan langit, sungguh kalian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Maka Arab Badawi yang mendengar itu bertanya, siapa itu yang membuat Allah bersumpah? Emang ada yang enggak percaya merezeki kasarnya? Sampai Allah bersumpah gitu ya. Itu respon Arab Badawi itu mendengar ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Itu respon yang positif, respon yang baik. Dan di dalamnya juga terkandung doa. Dalam hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ma marra bi ayatir rahmah", tidaklah Nabi membaca ayat rahmat melainkan beliau berhenti kemudian minta kepada Allah. Dan tidaklah Rasulullah melewati ayat azab melainkan berhenti minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu respon bahkan di dalam salat sekalipun. Ini jumlah i'tiradnya di tengah-tengah nih. Jadi kata beliau, banyak orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, jadi di tengah-tengah ungkapan itu, saking seremnya beliau mengucapkan wal iyazubillah, dan kita berlindung kepada Allah dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu respon udah spontan bahasa kita. Kalau nyebut satu dosa yang menyeramkan, yang menjijikkan, kita tidak sebut kecuali langsung kita minta perlindungan kepada Allah. Seperti dosa zina, waliyadzubillah. Zina serem. Kalau terjadi dengan seorang serem itu. Dan seseorang tetap semua berpotensi untuk melakukan dosa. Namanya ada nafsu, namanya ada syaitan. Maka karena takutnya dia jatuh ke dalam maksiat, jatuh ke dalam dosa, tiap nyebutin dosa langsung waliyadzubillah. Bahasa kita nauzubillah minasyaitonir rajim atau nauzubillah gitu ya. Kadang-kadang begitu tuh, ya. Jangan sampai dah kita begitu, nauzubillah dah gitu. Itu memang sunnahnya begitu, nauzubillah. Tapi juga sebaliknya, kalau terkait dengan kebaikan, ya mudah-mudahan sih ya kita juga dapat gitu. Itu maksudnya minta rahmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, nyebut nama orang gitu kan, ya. Nyebut nama orang apalagi udah meninggal dunia, atau Allah yarham, ya. Kiai fulan atau Allah yarham orang tua saya, ya. Itu diselingi selalu dengan doa, ya. Nah, ini konteks-konteks yang seperti ini itu sudah respon bagi seorang muslim. Ada sebutan jelek langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebutan baik langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tadi itu, ya. Ada yang sebut nama orang yang baik, kita doain rahimahullah taala. Sebut nama Fir'aun, alaihi laknatullah. Sebut nama Abu Jahal, alaihi laknatullah. Ini spontan nama, kemudian menyeret kepada doa kebaikan atau justru doa keburukan. Ini yang doa keburukan yang memang udah mati dalam keadaan kufur, ya. Dan kufurnya juga mansus, artinya tertulis baik di dalam Al-Quran seperti Abu Lahab. Siapa yang mengingkari kekafirannya Abu Lahab, Allah sebut tabat yada Abi Lahab. Atau yang mansus dari hadis Nabi SAW, Fir'aun umatku itu Abu Jahal. Siapa yang meragukan ucapan Nabi SAW? Atau dengan Umayyah, Umayyah nih. Umayyah di antara yang juga Nabi SAW kategorikan sebagai Fir'aun umatku. Ini tuannya Sayyidina Bilal yang menyiksa Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala. Qala kama waqa'a dzalika wal iyaz billah.
Ini waliyazubillah bukan rentetan kalimat, nih namanya jumlah yang diselipkan di tengah-tengah. Ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya dengan jumlah sesudahnya. Waliyazubillah namanya jumlah mu'taridah, jumlah yang diselipkan di tengah-tengah perkataan. Ya. Tengah-tengah ngomong tambahin itu. Waliyazubillah. Kadang di dalam hadis ada juga yang begini. Ya. Jadi di antara redaksi ucapan Nabi diselipkan perkataan sahabat. Yang itu bukan redaksi Nabi tapi ucapan sahabat. Kenapa? Sahabat bahasa kita ini nyeletuk gitu di tengah-tengah hadis, nyeletuk. Ini untuk menjelaskan makna yang mungkin tidak dipahami oleh orang yang mendengar, atau menjelaskan maksud yang disebut di dalam redaksi hadis. Dalam hadis Sayyidatuna Aisyah itu radhiyallahu anha, beliau contohnya menyatakan awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Wahyu yang pertama yang Allah wahyukan kepada Rasulullah itu dalam bentuk mimpi. Nah, wa kana yatahannas, dan adalah kebiasaan Nabi yatahannas. Yatahannas itu kalimat yang tidak populer bahkan di saat itu gitu ya. Nah, itu beliau kemudian komentarin at-ta'abbud zawatil adad, yaitu beribadah menyendiri selama beberapa waktu. Itu namanya tahannus. Itu bukan ada dalam redaksi hadis tapi diselipkan ke dalam hadis untuk menjelaskan. Atau hadis Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan hadis Nabi SAW, ya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiras sabil. Jadilah kalian di dunia seperti seorang penyeberang jalan. Ini penyeberang jalan pantang mundur ke belakang, terusin sampai nyebrang. Atau ka'annaka gharib, seperti engkau perantau. Yang namanya merantau suatu saat bakal pulang kampung. Yang namanya merantau ngumpulin sebanyak-banyak bekal supaya balik kampung nyaman, tenang. Ya, bertahun-tahun merantau pulang ke bawa apa-apa. Ya, repot itu, ya, bisa dicela. Nah, ini gambaran. Ya. Setelah menyampaikan hadis yang itu adalah sabda baginda Nabi, Sayyidina Abdullah bin Umar kemudian nambahin, idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziril sabah. Maka kalau kalian sedang berada di waktu pagi, jangan lagi menunggu petang. Kalau sedang berada di waktu petang, jangan lagi menunggu pagi. Artinya manfaatin waktu saat itu juga tuh. Karena kalian lagi nyebrang nih, nggak pakai ngaso di tengah jalan gitu ya. Nggak ngaso istirahat di tengah jalan, enggak. Ya, jadi ada yang dibedakan mana ucapan Nabi, mana yang adalah komentar sahabat. Kalau bisa dibedakan itu mudah, gampang. Ya, artinya jadi aman, hadis Nabi tetap dipahami hadis, ucapan sahabat itu dipahami ucapan sahabat. Tapi kadang nyampur. Kita udah nggak bisa lagi bedain mana yang ucapan Nabi, mana yang komentar sahabat. Ini disebut dengan hadis mudraj. Hadis yang diselipkan, ya, yang bukan perkataan Nabi tapi itu penjelasan sahabat Nabi SAW. Dia nggak bermaksud nyampurin hadis sama ucapannya, enggak. Namanya spontan, lagi sampein hadis, takut yang dengar kagak paham, ditambahin sisipannya, ditambahin penjelasannya. Seperti hadis misalkan juga hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW memerintahkan wudu, ya, secara sempurna supaya nanti di hari kiamat, ya, kepala dan kaki kita bercahaya. Itu kan jelas. Inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku nanti dibangkitkan di hari kiamat, kepala dan kakinya bercahaya karena bekas wudu. Ya, kan sampai situ hadis Nabi. Tambahin nama Sayyidina Abu Hurairah. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka ya, siapa yang pengen cahayanya panjang, besar, gede, maka hendaklah dia sempurnakan basuhan anggota wudunya. Itu tambahan penjelasan itu, komentar gitu ya. Supaya ditegesin nih, Nabi sekedar ngabarin kalian nanti aku kenali dengan cahaya yang yang dari bekas air wudu. Kalau sekedar itu saja seakan-akan penekanannya kurang, seakan-akan itu. Maka Sayyidina Abu Hurairah nambahin, ayo yang pengen banyak cahayanya, maka sempurnakanlah basuhan anggota wudunya. Ya. Jadi kalau diketahui ini hadis dan ini tambahan sahabat tidak masalah. Tapi kalau tidak diketahui itu masuk kategori hadis mudraj. Ada hadis yang diselipkan, hadis yang disisipkan. Nanti lagi ada yang disebut hadis mudabbaj. Jadi mudraj kemudian mudabbaj. Mudabbaj itu orang yang perawinya selepel, yang sezaman, seangkatan, seumuran atau saling meriwayatkan satu dengan yang lain.
itu disebut dengan riwayat mudabbaj, atau kadang diistilahkan dengan riwayatul aqran, riwayat sejawat, ya, seangkatan, ya, seumuran. Misalkan dahulu Syekh Yasin Al-Fadani dengan Syekh Hasan Masyad, Syekh Yasin Al-Fadani dengan Syekh Ismail Isman Zain Al-Yamani, misalkan Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti misalkan dengan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu yang kalau saling meriwayatkan, yang satu ngeriwayatin hadis, kemudian satu lagi ngeriwayatin lagi hadis, saling meriwayatkan. Ini siapa gurunya nih kasarnya? Ini dua-duanya ya, di satu sisi dia jadi guru, di satu sisi yang lain dia jadi murid. Ya. Kalau dia lagi ngeriwayatin hadis dia jadi guru, ya, itu yang dari mak jadi murid. Ntar digantian ngeriwayatin hadis dia jadi guru, sekarang yang ini jadi murid. Namanya riwayatul aqran, ya. Tadi mudabbaj, hadis mudabbaj artinya mudabbaj artinya pipi nih. Pipi kan sejajar nih pipi. Enggak ada yang kembung atu, enggak ada yang kempes atu, sama-sama dua-duanya. Cubi-cubi apa cabi-cabi. Nah, itu yang sejawat. Jadi bahasa Arab memang walaupun sudah jadi istilah khusus untuk ilmu khusus, tetap padanan kalimatnya dia kembali ke akar katanya tuh, akar kalimatnya untuk memudahkan memahaminya. Qala ni wal yazbillah likatsirin minal mulabisin, banyak orang yang mulabis artinya terlibat, ya asal katanya lubus, ya. Jadi labisa yalbasu artinya mengenakan pakaian gitu kan, ya. Makanya dalam doa apa namanya, doa tarawih apa namanya, wa min hulalil jannati, yang mutalabisin, wa min dibajin, ya. Mutalabisin. Seperti mutalabisin kurang pas ini. Mutalabisin seperti talabus. Talabus dalam rukun artinya kalau kita misalkan seharusnya duduk tasyahud awal, kita bangun ke atas. Ketika udah berdiri sempurna, nggak boleh kita turun lagi. Subhanallah, turun lagi, batal salat kita. Kenapa kita nggak boleh turun lagi? Talabus. Karena kita udah masuk ke dalam rukun. Sedangkan yang kita tinggalin sunnah. Nggak mungkin kita balik ke sunnah padahal kita sudah masuk kepada yang rukun. Nah, ini disebut dengan talabus. Ya, talabus juga artinya terlibat. Misalkan ada orang tertuduh terlibat kasus korupsi, itu mutalabis namanya itu. Dia tertuduh terlibat kasus korupsi. Ini bahasa Arab modern ya. Tadi Arab yang biasa. Jadi terus mengenakan pakaian dibaj. Dibaj itu sejenis apa namanya? Katun katun ya bukan katun, apa namanya, kalau yang harir ya, sutra. Ini ada sutra yang lebih bagus lagi dari sutra, disebut dengan dibaj. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang nanti di hari kiamat di dalam surga berpakaian dengan pakaian dibaj, berpakaian dengan pakaian sutra yang paling cakep, sutra yang paling bagus gitu ya. Itu bahasanya labisin ya. Jadi bukan mutalabisin, mutalabis ya. Jadi misalkan si fulan mutalabis bis sariqah, si fulan tertuduh melakukan pencurian, itu namanya mutalabis. Nah, jadi memang kadang-kadang kan doa kan memang bukan dari Nabi doanya kan, memang tulisan sebagian ulama yang kadang-kadang yang tulis bahasa Arabnya juga kadang-kadang bermasalah. Cuman kalau udah kadung viral itu yang udah dipakai dipakai terus dah gitu ya. Nah, itu juga kalau ibu-ibu paham juga ya, ini kagak diaminin tuh ada ya, wa min hurin inin mutazawijin, ya Allah nikahkan kami dengan bidadari. Kata bini lah gua ada lu masih jadi bini lu, kata udah minta nikah sama bidadari aja. Nah itu kan kita bahasain, bukan minta bidadari ente kagak jadi bini aneh, enggak, ente nanti dibikinin kayak bidadari gitu, bahkan lebih cantik dari bidadari. Jangan baperan dulu. Nah, memang doa ada bagusnya kita nggak paham artinya gitu. Kadang-kadang gitu ya. Kalau paham artinya bisa salah paham. Nah, ini mutalabisin. Di sini disebut mulabisin. Mulabisin tadi artinya banyak orang yang terlibat. Kalau orang Malaysia bilang terbabit. Terbabit maksudnya terlibat dalam kematian dalam maksiat gitu ya. Wal musirrina 'alaiha, al musirrin artinya orang yang berkekalan. Jadi kalau berkekalan dalam ketaatan disebut istiqomah gitu ya.
istiqomah. Tapi berkekalan dalam kemaksiatan disebut dengan israr atau musirin. Yang dikatakan al-israr ala saghair minal kabair. Mengekalkan dosa kecil itu termasuk dosa besar. Kita tahu itu dosa kecil tapi awet, kerjain terus, itu jatuhnya jadi dosa besar. Al-israr ala saghair minal kabair itu kaidah dalam bab dosa. Nah, ini musirin 'alaiha. Jadi masdarnya jadi israr. Ini musirin pelaku-pelakunya nih, ya. Apa namanya? Ya, pelaku-pelakunya, objeknya. Musirina 'alaiha mengekalkan atau melanggengkan kemaksiatan. Jadi masdarnya disebut dengan israr. Al-israr ala saghair 'alaiha di sini alal ma'asi. Wa fi qoulihi ta'ala tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah. Dan akibat orang-orang yang melakukan melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, an kadzdzabu bi ayatillah, bahwa mereka nanti saat ajal datang mereka mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah, ay kufur, murtad, waliyazbillah. Ya, itu diantara akibat, diantara dampak yang paling menakutkan dari melanggengkan dosa, melanggengkan maksiat adalah mati dalam keadaan mendustakan Allah. An kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Dan mereka selama ini, selama saat di dunia, selalunya itu, ini pakai fi'il mudhari, kita sebut dengan past present tense, ya. Artinya kata kerja yang sedang dan masih terus dilakukan itu. Bukan dulu-dulu aja mereka begitu, sampai sekarang, sampai cerita itu diceritakan, atau sampai kematian itu datang, masih aja maksiat gitu. Wa kanu biha yastahzi'un, dan mereka meremehkan, ya, menghinakan, menistakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan istihza. Ini istihza level dosanya paling tinggi. Maksiat itu memang dosa, tapi meremehkan maksiat itu lebih besar daripada dosa maksiat itu sendiri. Disebut dengan al-istihza, ngeremehin. Bahkan ngeremehin dosa ini yang bisa membuat seseorang murtad, waliyazbillah. Ada orang kagak salat karena malas. Ada orang salat karena memang ngingkarin kewajiban salat. Sampai bilang salat wajib misalkan. Ada orang yang sampai ke tahapan istihza, artinya mengolok-olok salat. Ya, zaman modern masih salat aja, ya. Orang udah nyampe bulan masih salat aja. Bukan enggak salat doang, ya. Bukan malas doang, tapi udah meremehkan, udah mengolok-olok gitu kan. Ada orang zaman sekarang bikin TikTok, ya. Salat dijoget-jogetin. Ada istihza, ya. Dalam mazhab Maliki yang begini udah murtad, waliyazbillah. Nggak cukup minta maaf, tanda tangan materai 10.000, ya. Syahadat ulang yang begini, waliyazbillah, takutnya istihza. Ma yadullu ala dzalik. Di ayat itu ada isyarat yang menunjukkan hal yang demikian. Isyarat bagi orang yang melanggengkan maksiat dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Fata'ammalhu, maka renungkanlah wahai saudaraku. Ta'ammul, ya, artinya tafakkur. Ya, tafakkur itu kadang ada objek yang dia pikirkan, renungkan. Dia ngeliat gunung, dia ngeliat awan, kemudian dia renungkan. Dia baca ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia renungkan. Ta'ammul itu lebih kepada memikirkan apa yang tidak terlihat, ya. Ta'ammul, ya, mikirin kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita diciptakan begini-begini aja, gitu kan. Apa enggak ada tuntutan, ya. Bahasa katanya ada Allah udah nyiptain kita, apa enggak ada konsekuensinya kita diciptain. Nah, itu namanya ta'ammul, ya.